cukup nangis-nangis juga saya ikut Fjällräven yang pertama kali di Chiang Mai itu. Saya kira saya nggak akan berhasil menyelesaikan 3 hari, tapi akhirnya saya finish juga 3 hari dengan babak belur. Gitu. Nama saya Lista. Yang saya ikuti pertama kali itu Fjällräven yang di Thailand, di Chiang Mai. Kemudian saya ikut juga yang di Sweden. Kemudian yang terakhir saya ikut yang Discovery yang di Bromo. Jadi saya baru ikut 3 event itu sih. Yang di Bromo juga yang Fjällräven yang pertama, yang Discovery yang pertama saya ikutin. Oke, sebelumnya saya mau cerita dulu kalau saya tuh tidak pernah punya ilmu mendaki. Karena saya tuh baru pertama kali itu ikut-ikutan mendaki. Pertama kali saya cuma punya pengalaman itu cuma mendaki Ijen 700 meter ya, Ijen itu. Nah tiba-tiba saya mau ikut yang di Sweden. Terus suami saya bilang, kalau kamu mau ikut yang di Sweden, kamu cobain dulu yang di Chiang Mai. Karena yang di Chiang Mai cuma 50 km, 3 hari. Nah saya dengan berbekal naik Ijen tadi, saya berangkatlah ke Chiang Mai dengan nggak tahu apa-apa. Saya dibeliin sepatu trekking sama suami saya, kemudian saya belajar. Saya tidak diajarin cara trekking, saya benar-benar kayak orang buta pergi ikut trekking, gaya doang. Sampai di Chiang Mai saya naik ke sana, saya cobain 1 hari, 2 hari, 3 hari dengan susah payah. Karena kalau kita Fjällräven di luar kita harus bawa beban sendiri dan saya belum pernah juga bawa backpack seberat itu gitu. Jadi cukup inilah ya pengalaman pertama yang cukup nangis-nangis juga saya ikut Fjällräven yang pertama kali di Chiang Mai itu. Saya kira saya nggak akan berhasil menyelesaikan 3 hari, tapi akhirnya saya finish juga 3 hari dengan babak belur gitu. Oke. Mungkin karena semangatnya tinggi pada saat itu, jadi semangat ingin menyelesaikan itu juga tinggi gitu. Jadi dibandingin penderitaannya saya coba atasi itu. Nah yang menarik di Chiang Mai ini karena mengenai suhu kita nggak ada masalah kan, karena dia hampir sama di Indonesia. Kecuali di Sweden kan sangat dingin sekali dan beda suhu. Nah di sini enggak, panas, kemudian tidak ada air. Di sana pas acara Fjäll itu lagi kemarau banget. Nah yang paling menarik pas di sana itu mereka itu membawa ini galon-galon air karena jalannya itu hanya bisa dilalui oleh jalan setapak kan, jadi nggak bisa pakai mobil, nggak bisa pakai apa-apa gitu. Nah jadi unik sekali yang bawa galon air ke atas itu adalah gajah-gajah dari Thailand itu. Jadi lucu juga mereka bawa galon, jalannya begini-begini gitu. Dan kita harus hemat air karena di sana itu memang kurang air gitu. Nah pemandangannya bagus di sana itu. Terus kemudian pas terakhirnya mereka ada atraksi-atraksi juga. Kemudian ada yang jualan-jualan baju-baju Thailand gitu ya. Nah kan kalau udah kita habis trekking itu seneng gitu kalau ngeliatin yang cantik-cantik lagi gitu kan. Perempuan ya udah shopping-shopping lagi gitu. Nah itu yang menarik di Thailand itu. Kemudian juga pengalaman saya yang cukup sedih juga pada waktu di Thailand itu, saya sempat hilang juga 2 jam karena saya ditinggal, kemudian saya sendirian di hutan. Terus itulah pengalaman saya trekking. Tapi yang menarik mungkin yang jadi pelajaran buat kita di Thailand Fjällräven itu tanda-tanda direction arahnya itu bagus sekali gitu loh. Jadi jarak-jarak pendek udah ada arahnya, sehingga saya yang pemula-pemula seperti ini pun bisa selamat gitu, survive 2 jam itu sendiri dan saya akhirnya ketemu orang lagi. Itu yang paling mengesankan buat saya yang di Thailand. Iya pasti, karena kadang-kadang saya sebetulnya suka malu kalau berteman dengan teman-teman pendaki gunung di Indonesia. Karena kalau ditanya, gunung apa yang udah kamu daki di Indonesia? Saya cuma bisa baru 1 gunung yang saya daki, Lawu gitu. Terus saya supaya agak-agak sombong saya bilang, saya emang spesialisasi untuk trekking di luar negeri sih gitu. Nah jadi saya ikut yang Chiang Mai, ikut yang Sweden, malah yang Fjällräven Sweden kalau ada waktu lagi saya pengen ngulangin lagi yang di Sweden. Terus kalau ada kesempatan lagi untuk yang di Denmark itu saya pasti ikutin karena saya harus mempertahankan bahwa spesialisasi saya adalah ya, trekking di luar negeri. Maksudnya sombong padahal nggak mampu mendaki gunung di Indonesia gitu loh. Di Sweden itu saya kecebur air pada waktu itu. Di sungai itu licin sekali dan suhu waktu itu memang dingin sekali.
entah gimana saya sok-sok mau ngambil air, kan di sana kalau kita air tuh kita betul-betul cuma ngambil di sungai dan bisa kita minum. Nah pada waktu itu mungkin saya kepleset dan saya keceburlah dengan dingin-dinginnya itu ke seluruh basah semuanya. Dan nggak ada satu orang pun yang bisa menolong, cuman ketawa semua melihat saya kecebur. Saya naik sendiri, kemudian saya buka baju sendiri dan saya telanjang sendiri gitu. Saya ngeringin baju maksudnya karena basah semua gitu. Nah kemudian yang paling lucu juga di Sweden itu perjalanan itu kan menarik. Jadi dipenuhi oleh kebun-kebun berry, ada blackberry, ada blueberry gitu. Jadi menarik sekali. Jadi saya nggak tahu ini lucu atau tidak gitu. Tapi teman-teman pernah nggak ngalamin kalau lagi buang air makan buah beri? Nah itu yang saya alami, karena setiap pagi ada panggilan ke belakang, saya akan mencari tempat yang banyak blueberry, kemudian saya gali-gali. Nah saya di situ melakukan sesuatu sambil makan beri. Nah itu pengalaman yang cukup lucu menurut saya, karena tidak akan pernah ada orang sambil buang air makan beri gitu kan. Itu yang paling lucu buat saya. Dan akhirnya saya juga senang karena saya bisa menyelesaikan walaupun itu maksimal sekali harinya gitu ya. Saya nggak bisa 6 hari tapi saya selesai 7 hari. Tapi yang penting 7 hari pun kan masih dapat medal gitu. Saya bangga dengan diri saya karena saya memang bukan pendaki tapi saya memang hobinya cuma trekking.